selamat pagi Sobat Budi Rahayu sekalian. Selamat datang di podcast Budi Rahayu Hospital. Nah, sekarang pada podcast hari ini kita kedatangan dokter spesialis THT kita dengan Dokter Budi. Selamat pagi, siang, atau malam, terserah yang mendengar melihatnya. Oke, dokter. Dokter, pada 3 Maret 2026 ini kan WHO mencanangkan World Hearing Loss Day ya, Dok, atau Hari Hearing Loss, gangguan pendengaran sedunia. Nah, temanya pada tahun ini itu spesifik banget nih, Dok, yaitu deteksi dini, pencegahan dini untuk anak, baik itu mulai dari komunitas sampai ke ruang belajar sekolah, begitu ya, Dok ya. Nah, kalau boleh tahu, dokter, kenapa sih pendengaran pada anak itu penting banget? Ya, betul. Pendengaran pada anak itu sangat penting sekali karena menentukan masa depan atau generasi yang akan datang dari suatu bangsa. Dengan pendengaran yang baik, otomatis anak tersebut juga belajar dengan baik, berprestasi dengan baik, dan nantinya akan menjadi pemimpin, harapannya juga yang baik. Nah, kalau terjadi gangguan pendengaran, maka anak tersebut ketika ada proses belajar mengajar itu dia tidak bisa menerima dengan maksimal apa yang disampaikan oleh pendidiknya atau gurunya, sehingga anak tersebut tidak bisa menangkap dengan baik, tidak bisa memasukkan ilmunya atau apa yang didengarnya dengan baik, sehingga anak tersebut terganggu proses belajar mengajarnya. Artinya dia akan tidak bisa berprestasi dengan maksimal karena ada gangguan pendengaran tersebut. Dokter, berarti kalau pada anak tuh sebenarnya penyebab hearing loss itu kebanyakan reversible ya, Dok? Lebih bisa diobatin gitu ya, Dok? Ya, betul. Itu sebenarnya tergantung respon dari orang tua terhadap anak itu, sehingga tidak sampai anak tersebut terjadi gangguan pendengaran yang bersifat permanen, asal cepat-cepat diobati, cepat-cepat dibawa ke dokter. Oke, dokter. Kalau mungkin pesan-pesan untuk orang tua maupun guru-guru di sekolah-sekolah dasar, TK gitu ya, Dok ya. Gimana sih cara untuk menjaga kesehatan telinga pada anak? Ya, jelas ya, bagi pendidik, guru, terus kemudian bagi orang tua itu evaluasilah atau amat-amatilah perilaku anak setiap hari, ya. Apakah anak tersebut hobi memegang HP dan volumenya yang dia dengarkan tinggi atau tidak, itu terus kemudian ketika dipanggil ada respon atau tidak, cepat atau tidak, terus kemudian pergaulan dengan teman-temannya itu terganggu atau tidak, dia menyendiri atau dia lebih banyak diem dan sebagainya. Terus kemudian secara berkala periksakan ke dokter THT. Mungkin di dalam telinganya itu ada kotoran yang menyumbat, dan sepertinya sekarang ini program-program dari pemerintah terutama puskesmas itu sering mendatangi ke sekolah, ke sekolah-sekolah untuk melakukan deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Nah, ketika sudah ditemukan puskesmas, nanti akan dibawa ke puskesmas untuk diambil tindakan atau dirujuk ke dokter spesialis THT. Iya, oke, dokter. Terima kasih banyak atas informasi dan edukasinya pada hari ini. Baik, Sobat Budi Rahayu sekalian, Dokter Budi spesialis THT praktik di Rumah Sakit Budi Rahayu tiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 1 siang. Ya, baik, terima kasih Dokter Budi. Sampai jumpa di podcast Budi Rahayu berikutnya. Selamat siang.